Jadi perhatikan bahwa terpancarnya sperma dari kedua orang tua kita yang ujung-ujungnya berakhir pada penciptaannya jasad, itu dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Yang terpenting pada penciptaan jasad ini yang disinggung adalah persoalan kolbu. Ya, sebagaimana Nabi juga sudah mengatakan bahwa sesungguhnya pada jasad itu ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baik seluruh jasad. Jika dia buruk, maka buruk seluruh jasad. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah kolbu. Ya. Penjelasan tentang itu akan kita bahas lebih lanjut. Yang akan kita utamakan dulu pada malam ini adalah pembahasan tentang anfus ini, ya, tentang diri ini. Ya. Kita harus lebih paham, lebih rinci tentang anfus, ya, diri kita yang sifatnya gaib, diri kita yang sifatnya gaib. Karena kita ketahui bahwa jasad kita berasal dari kedua orang tua kita. Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, diri kita yang sifatnya gaib ini berasal dari mana? Ya, kok tiba-tiba langsung melakukan perjanjian dengan Tuhan? Dari mana asalnya dia? Ya, sini kita permantap. Kita baca di surat 4 ayat 1. Surat An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya, perhatikan, bertakwalah wahai orang-orang, wahai sekalian manusia, seluruh manusia, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafsun wahidah. Ya, nafsun wahidah saya gambarkan sebagai alif, ya. Ini asalnya nafsun wahidah. Ya, dari sini, ya, ketika aku berbicara, ketika aku membaca ini, aku membaca ayat ini, ketika aku membaca ayat ini, kondisi aku sudah berjasad, ya, sudah punya apa lagi, pikiran, ya, dan Allah memberikan pengetahuan atau informasi bahwa aku dahulu berasal dari nafsun wahidah. Aku tercipta dari nafsun wahidah. Setelah jadi aku keluar dari nafsun wahidah sampai masuk ke dalam jasadku itu melalui proses yang berdimensi, ya, proses yang berlapis-lapis, ya, dimensinya berlapis, tidak langsung dari keluar dari nafsun wahidah langsung masuk ke dalam jasad. Itu tidak, ya, melalui proses yang, ya, saya katakan tadi berdimensi. Oke, ya. Nanti setelah aku keluar dari nafsun wahidah, ya, setelah aku keluar dari nafsun wahidah, maka diciptakanlah dari nafsun wahidah itu pasangan. Dari nafsun wahidah dicipta pasangan. Kelihatan, ya? Nah, kemudian dari keduanya, dari nafsun wahidah dan pasangannya, dari keduanya ini tercipta semua yang berpasangan. Semua yang berpasangan.
Kelihatan tercipta semua yang berpasangan. Nah, kemudian dari sekian banyak yang berpasangan itu ada pasangan kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita. Saya gambar seperti ini, bentuk laki-laki dan perempuan. Oke ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, tugas mereka itu adalah membuat jasad. Ya. Bisa jasad laki-laki atau jasad perempuan. Itu hasil dari kedua orang tua kita. Nah, jasad inilah yang menjadi tempat bagi aku tadi yang keluar dari nafsun wahidah, menjadi tempat bagi aku yang keluar dari nafsun wahidah untuk diturunkan ke dunia. Jadi kalau aku diturunkan ke dunia, itu akan menempati wadah berupa jasad. Jadi jasad ini adalah wadah, tempat. Sedangkan aku, diriku yang asli itu adalah aku yang gaib. Ya, gaib. Oke. Nah, kemudian ya kita perhatikan perjalanannya aku. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan dulu sebelum itu, siapa itu nafsun wahidah atau apa itu nafsun wahidah? Yang diterjemahkan di situ diri yang satu. Tetapi ada yang berani menafsirkan bahwa diri yang satu itu adalah Adam. Nah, itu tidak tepat kalau Adam, karena kalimat pertamanya tadi, ya, kalimat pertama yang keluar dari ayat itu adalah ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya, karena Nabi Adam juga manusia. Tidak ada pengecualian. Wahai manusia kecuali Adam. Wahai manusia kecuali Isa. Wahai manusia kecuali Hawa. Tidak ada seperti itu. Seluruhnya manusia berasal dari nafsun wahidah. Pertanyaannya, siapa itu nafsun wahidah? Atau apa itu nafsun wahidah? Diri yang satu. Ya, sederhana ya. Sederhana penjelasannya, tetapi ya kita harus cermati baik-baik. Ya. Kita baca surat ke 51 ayat 49. As-Sariyat 49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Ya. Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Tujuannya agar kamu mengingat Allah. Bagaimana caranya mengingat Allah? Cara mengingat Allah adalah Allah itu tidak berpasangan. Kalau berpasangan itu segala sesuatu. Dan Allah bukan segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Tadi nafsun wahidah. Ya. Nafsun wahidah itu tidak berpasangan. Ayatnya ya, surat 51 ayat 49. Tulis. Lantas ya, coba dibaca ayatnya ya. Saya baca ulang. Dibaca ulang ayatnya. Coba. Ya. As-Sariyat 51. 49. Ya. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.